perisaiku. Yang menang kalahkan mau. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Come on church, mari angkat tanganmu dan katakan Haleluya, haleluya, kekal mulia. haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Engkau Yesus, batu penjuru kami. Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan mau. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Kekal mulia. Haleluya. Haleluya, dahsyat Kuasa bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan. Come on, agung, dan perkasa. megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan. Come on. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Shalom Maisi, selamat datang di Maisi Live. Berkaitan dengan maraknya penyebaran virus COVID-19, maka dari itu ibadah Maisi dilaksanakan melalui streaming. Jadi teman-teman tetap bisa beribadah di rumah masing-masing tanpa ketinggalan firman-firman Tuhan yang dibagikan di Maisi. Tapi sebelum kita ibadah, Valen mau berbagi tips nih buat teman-teman. Gimana sih caranya kita melakukan ibadah streaming yang baik dan benar saat kita di rumah? Untuk yang pertama, siapkan waktu untuk kita beribadah. Teman-teman bisa mempersiapkan perangkat untuk mendengarkan streaming dan paket internet kalian.
Yang kedua, teman-teman bisa mempersiapkan tempat yang terbaik, bisa di kamar teman-teman atau bisa juga di ruang tamu teman-teman. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Untuk yang keempat, persiapkan hati teman-teman untuk beribadah di hadapan Tuhan. Yang terakhir, teman-teman bisa mendengarkan ibadah ini dengan baik. Walaupun teman-teman di rumah, teman-teman harus bisa menjaga sikap teman-teman waktu teman-teman melakukan ibadah. Oke, selamat beribadah. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Apapun Tuhan permasalahan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan. Banyak permasalahan yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada Tuhan bersama dengan kami Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan di setiap musim kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. You'll never let me go. Come on, sing. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Oh, my victory. Come on, mari angkat tanganmu, katakan. Even when the mountains trembles, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Oh, Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let. Lebih lagi katakan, oh, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Oh, Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. You'll never let me go. Hallelujah. Oh, Jesus.
afraid. God is for me, oh hallelujah. Jesus, oh hallelujah. Hallelujah, oh hallelujah. Oh, I'm not afraid, God. Come on, sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Oh Jesus, you're my rock and anchor. oh, You're the one who fought my battles. even in the darkest night, you never. Lebih lagi katakan, oh even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Oh Jesus, oh you're the one who fights my battles. You'll never let me go. Oh even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Yesus, Kau cukup bagi kami. You're more than enough, you're more than enough, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Yesus. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us.
You more than enough for me. Come on, lebih lagi mari katakan, Your love is powerful. Knees shall bow, Your love is mighty. You're more than enough, God, for me. Oh Jesus, Jesus, You're able to break every chain. Our lives in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You more than enough for me. Lebih lagi mari katakan, Your love is powerful. Knees shall bow, Your love is mighty. Yes, God, You more than enough for me. Oh, Jesus, Jesus, You're able to break every chain. Our lives in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You more than enough for me. Lebih lagi mari katakan, Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow, Your love is mighty. The earth will shake, Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, Jesus, You're able to break every chain. Our lives in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You more than enough for me. Your grace is abounding us. Your grace abounds in us. You more than enough for me. Grace overflows. Grace overflows in us. You more than enough for me. Jesus. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Sore yang sangat indah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan di ibadah online Tuhan. Karena Engkau berkati Tuhan setiap kami Tuhan yang menonton ibadah Tuhan. Karena Engkau jamah Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Ubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Dan kami, sekali lagi Tuhan kami percaya Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Agar firman yang disampaikan Tuhan menjadi rema Tuhan buat setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Maiji, apa kabar kalian? Pasti kalian boring di rumah karena virus COVID-19 ini. Saya percaya kalian di rumah tetap cari Tuhan. Dan melalui video ini,
membantu kita, membantu kalian untuk terus terkonek dengan Tuhan. Bulan ini kita mau belajar tentang God is risen. Bahwa Allah telah bangkit dari kematian. Saya akan baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah teman-teman, ada masalah yang lebih mengerikan daripada virus COVID-19. Apa itu? Yaitu dosa, kebiasaan buruk kita, habit yang buruk. Jujur, tiap hari kita bergumul dengan itu, bukan? Teman-teman, saya tahu musuh besar anak muda yaitu percabulan, pornografi, hawa nafsu, pemberontakan, gambar diri yang rusak. Kita bergumul dengan itu semua dan sulit kita untuk keluar, kita menjadi pemenang. Tapi tahukah saudara bahwa kita mesti punya cara berpikir yang benar supaya kita terbebas dengan semua itu. Nah, ada hal penting yang perlu kita tahu dan kita mengerti. Bahwa cara Tuhan untuk mengubah manusia itu bukan menambahkan peraturan, menambahkan banyak perintah, menambahkan banyak hukum-hukum dalam kehidupan. Cara Tuhan mengubah kehidupan manusia bukan juga dia menjadi pengawas, berpatroli, kemudian membiarkan kita sendiri berjuang untuk melakukan semua aturan-aturan sehingga kita menjadi orang benar. Cara Tuhan mengubah manusia bukan seperti itu. Tapi cara Tuhan mengubah manusia, Dia mau ada di dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hidupmu. Dia ada bersama-sama dengan kita berjuang untuk melawan setiap hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia berjuang bersama dengan saya dan Dia berjuang dengan kita semua. Tahukah saudara betapa dahsyatnya Tuhan itu? Itulah cara Tuhan mengubah kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, bahwa ini berarti untuk kita memiliki kemampuan tidak berbuat dosa, untuk kita memiliki kemampuan untuk hidup benar, untuk kita memiliki kemampuan menolak godaan yang ada yang datang dalam hidup kita, itu sangat bergantung dengan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka semakin kita punya kemampuan untuk menolak segala godaan atau dosa yang ada. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kemampuan untuk menolak setiap dosa yang ditawarkan kepada kita itu semakin kuat. Nah, namun ada orang berkata begini, bahwa saya udah di dalam Tuhan, saya udah percaya Tuhan, tapi saya nggak terima apa-apa, saya nggak merasakan kuasa dari Tuhan dalam hidup saya. Saya seperti orang biasa, saya gampang jatuh dalam dosa, saya gampang jatuh dalam kedagingan. Tapi saya udah percaya Yesus, tapi nggak ada kuasa sedikit pun dalam hidup saya untuk menolak atau hidup benar. Kita pikir saya udah ke gereja, saya udah ngerenungin firman Tuhan, saya udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi toh sulit bagi saya untuk menolak dosa. Nah, saya mau berkata bahwa ternyata ada orang di dalam dia, tapi tidak merasakan kuasanya.
Kenapa? Karena orang yang di dalam dia tidak mengalami penyatuan dengan dia. Kita hanya tinggal di dalam dia, tapi tidak bersatu bersama dengan dia. Artinya apa? Bahwa kita gak bersatu, pikiran kita tetap jalan sendiri. Kemauan kita jalan sendiri. Kehendak kita jalan sendiri. Tujuan kita jalan sendiri. Seringkali kita beda dengan Tuhan. Itu yang namanya Tuhan udah di dalam kita di dalam dia, tapi kita gak nyatu dengan dia. Nah, kunci keberhasilan hidup ini adalah ketika kita oneness, yaitu menjadi satu dengan dia. Nah, tahukah teman-teman bahwa jika kita menyatu dengan dia, maka apa yang dia alami, apa yang Tuhan alami, kita alami juga. Yesus waktu di dunia ini, dia mengalami kematian. Tapi dia juga mengalami kebangkitan. Dia mengalami kematian atas dosa. Dia mengalami kematian atas dosa manusia. Dan dia mengalami kebangkitan akan maut. Dia bisa mengatasi, dia bisa mengalahkan maut. Dengan dia bangkit dari kematian. Nah, kalau kita menyatu dengan dia, maka kuasa itu kuasa yang sama. Yaitu kuasa kita mati terhadap dosa dan kita bangkit dari kematian. Itu juga kita alami dalam hidup ini. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca. Kalau dia diam di dalam hidup kita, kalau kita menyatu dengan dia, maka kematiannya atas dosa juga menjadi bagian kehidupan kita. Kita bisa mati atas dosa. Apa itu arti mati? Mati itu terpisah dari dosa. Kita bisa mengalami itu, terpisah dari dosa. Kalau dia di dalam hidup kita bisa memutuskan untuk tidak berbuat dosa, untuk kita menolak setiap godaan yang ada dalam kehidupan ini. Dan kalau dia menyatu dengan kita dan kita menyatu dengan dia, maka kita bisa bangkit, kita memiliki kuasa kebangkitannya. Kita memiliki kuasa kebangkitan atas kematian. Sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, saya mau beritahu bahwa kuasa kebangkitan Kristus membuat hidup Petrus berubah. Dia yang tadinya pengecut, dia menjadi berani. Dia yang jadi menyangkal Yesus, dia berdiri memberitakan Injil. Artinya apa? Waktu dia mengalami penyatuan diri dengan Kristus, dengan Tuhan, maka Petrus mengalami kehidupan yang berubah. Dia bisa mengatasi, mengalahkan ketakutan dalam dirinya. Sehingga menjadi pribadi yang berbeda. Paulus juga mengalami hal yang sama. Waktu Paulus bertemu dengan Tuhan, waktu Paulus berjumpa dengan Yesus, waktu perjumpaan ilahi itu terjadi, sejak hari itu Paulus yang membenci para murid-murid, tapi diubahkan. Dia mencintai Tuhan sedemikian rupa. Saya melihat juga waktu retret, teman-teman yang ikut retret, pernah ikut retret. Waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, waktu engkau mengalami kesatuan roh dengan Tuhan. Ada kematian dan juga ada kebangkitan. Kematian apa? Engkau bisa menolak dosa setelah retret. Engkau bisa berkata tidak terhadap nyontek. Engkau bisa berkata tidak terhadap pornografi. Engkau bisa berkata tidak terhadap hawa nafsu. Yang tadinya tiap hari kita kalah. Tapi habis retret kita bisa mengalami kematian atas dosa. Dan kita bisa mengalami kebangkitan atas kematian. Kita bisa berkata tidak terhadap dosa, kita bisa menolak, kita bisa menggebu-gebu. Ada kuasa yang terjadi dalam diri orang yang mengalami penyatuan dengan Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa
yang membuat dia bangkit mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan memberikan hidupnya bagi Tuhan. Saya kasih contoh kehidupan saya pribadi. Dulu saya orang yang minder, saya orang yang rendah diri. Saya menjadi pribadi yang pecundang, saya menjadi pribadi yang selalu gagal untuk percaya diri. Tapi suatu hari ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya membuka hati saya bagi Tuhan. Hari itu saya mengalami perubahan. Gambar diri saya dipulihkan, hidup saya dipulihkan. Sehingga saya bangkit. Ada kuasa dalam diri saya yang bangkit sehingga saya menjadi pribadi yang berbeda. Saya menyerahkan hidup saya bagi Tuhan dan saya bisa berkata tidak terhadap dosa. Saya bisa menahan diri dan menguasai hawa nafsu. Nah teman-teman, anak-anak muda, saya mendorong hari ini renungan kita. Mari kita belajar sesuatu. Mari buka hati. Hanya orang yang membuka hati, hanya orang yang memberikan hatinya, mereka adalah orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Kalau engkau bangkit bersama dengan Kristus, engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Dan setiap keberhasilan, berkat, promosi, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang siap bangkit bersama dengan Dia. Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi teman-teman. Mari bawa hatimu, renungkan firman Tuhan ini. Buka hatimu, izinkan Dia bekerja dalam kehidupanmu. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari ingat akan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidupmu. Dia telah menyelamatkan hidupmu. Dia telah memberikan hidupnya bagimu. Mari buka hatimu. Kalau engkau seringkali gagal. Engkau gagal menahan hawa nafsumu. Engkau gagal lagi untuk hidup benar, gagal lagi. Engkau selalu gagal untuk berjuang terhadap kedaginganmu, engkau gagal. Hari ini mari buka hatimu, izinkan Roh-Nya bekerja sehingga kuasa kebangkitan itu ada dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang berbeda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari malam hari ini, mari buka hatimu. Mungkin kau udah lelah, kau udah capek ketika kau berjuang sendiri. Tuhan datang bukan untuk menghakimimu. Kalau kau lagi gagal hari ini, kalau kau lagi terpuruk, bahkan kau sudah hopeless, kau udah merasa jijik dengan dirimu, ada tangan kasih karunia yang terbuka buat hidupmu. Kalau kau membuka dirimu, Dia Allah yang bersama-sama denganmu. Dia Allah yang berjuang bersamamu. Dan Dia akan membangkitkan hidupmu menjadi kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
Terima kasih buat anugerah malam hari ini. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami mengerti kalau kami di dalam-Mu dan kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Kami akan mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kami. Kami menjadi anak muda yang bangkit dan kami bisa mengalahkan maut, kami bisa mengalahkan dosa, kami bisa mengalahkan kedagingan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan Valen. Gimana? Terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Valen mau membagikan berbagai pengumuman untuk 1 minggu ini. Pengumuman yang pertama, doa pelayan Tuhan untuk minggu ini ditiadakan. Yang kedua, komsel untuk minggu ini juga ditiadakan. Yang ketiga, untuk ibadah minggu depan, tunggu informasi lebih lanjut di sosial media Maiji. Oke, nah untuk pengumuman minggu ini cukup segitu dulu ya teman-teman. Teman-teman harus tetap jaga kesehatan, minum air putih hangat yang banyak. Selain itu, jaga asupan nutrisi teman-teman juga ya. Biasakan mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Dan kurangi kegiatan di luar rumah bila tidak penting. Kami di sini melayani untuk kamu dan kamu tetap beribadah di rumah untuk Tuhan. Stay safe and God bless you.